Bismillahirrahmanirrahim. La hadith Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Insyaallah al-Fatihah. Waliwalidayna wal muslimin wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat wal masrahudin wal Fatihah. لمصنف هذا الكتاب الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المحدث رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وعن أسامة بن زيد, dan dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, moga-moga Allah meridai keduanya, qala arsalat ihda banatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mengutus salah satu putri Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaihi kepadanya, tada'uhu wa tukhbiruhu, untuk mengundangnya, wa tukhbiruhu, dan memberitahunya, anna sabiyan laha awibana, bahwasanya cucunya fil mauti hampir meninggal. Faqala lir rasul, maka utusan itu berkata kepada Rasul, maka Rasul berkata kepada utusan itu, irji ilaiha, kembalilah kepadanya, wa akhbirha, maka beritahulah dia, anna lillahi ta'ala, bahwasanya milik Allah lah, ma akhadha, apa yang dia ambil, walahu ma a'ta, dan miliknya lah apa yang dia beri, wa kullu syai'in, dan setiap sesuatu indahu di sisinya, bi ajalin musamma, dengan batasan yang sudah ditentukan. Famurha, maka sampaikanlah, fal tasbir, maka suruhlah dia bersabar, wal tahtasib, dan ridho. Jadinya di sini hadis Nabi SAW memerintah ketika cucu Nabi hampir meninggal dunia, dan putri Nabi dan Usamah menyuruh salah satu putri Nabi memberitahu Nabi bahwasanya cucunya itu hampir meninggal dunia. Maka Nabi SAW menyuruh putrinya itu kembali dan memberitahu bahwasanya milik Allah lah apa yang dia ambil dan apa yang dia beri, dan setiap sesuatu yang ada di dunia ini ada batasannya yang sudah ditentukan. Pamurha, maka sampaikanlah, maka suruhlah dia itu sabar, karena apabila kita itu sabar, wal tahtasib, dan kita itu ridho kepada orang yang meninggal itu, maka balasannya itu adalah surga, sebagaimana tadi firman Allah dalam hadis kudusinya yang sudah dijelaskan tadi oleh teman kita, mali abadil mu'mini indi jazaun idza qabattu safiyahu min ahli dunya summa ihtasabahu illal jannah. Dan sebagaimana juga firman Allah dalam hadis kudusinya, ana inda zonni abdi, saya di sisi dugaan hambaku. Apabila kita ridho, berarti kita balasannya itu adalah surga. Kalau kita tidak ridho, ya tidak. Maka balasannya amar. Wa dzakara tamamal hadis muttafaqun alaihi, ittifaq Bukhari Muslim. Babu jawazil bukai alal mayyiti, ini satu bab boleh menangis atas mayit bigoiri nadbin, dengan tanpa meratap, wala nihayatin, dan tidak bersangatan. Amman nihayatu, adapun bersangatan itu, baharamun, maka itu haram. Niyahah, bukan nihayah, niyahah. Amman niyahatu, adapun bersangatan itu, baharamun, maka itu haram. Wasayati biha babum fi kitabin nahyi, maka akan datang padanya bab fi kitabin nahyi, pada kitab larangan.
Kenapa kita itu diharapkan untuk meratap menangis dan meratap? Karena sebagaimana hadis Nabi, al-mayyitu yu'azzabu fi qabrihi bimaniha alaih. Mayit itu akan diazab di dalam kuburnya apabila orang yang menangisinya itu yaitu dengan cara meratap. Makanya kita itu diharapkan untuk bersangatan atau meratap. Wa ammal buka'u, dan adapun menangis, faja'at ahaditsu katsiratun bin nahyi anhu, maka akan datang hadis-hadis katsiratun bin nahyi, banyak dengan larangan daripada menangis itu. Wa annal mayyita, dan bahwasanya mayit yu'azzabu bi buka'i ahlihi, akan diazab dengan tangisan keluarganya. Wahia muta'awwalatun, dan dia dipindahkan, wa mahmulatun, dan dibawakan ala man awsa bihi, atas orang yang berwasiat dengannya. Wan nahyu, dan adapun larangan, innama huwa anil bukai, sungguhnya dia daripada menangis, alladzi fihi nadbun aw niyahatun, yang padanya itu terdapat padanya itu meratap, aw niyahatun, atau bersangatan. Wa dalilu ala jawazil bukai, dan dalil-dalil atas bolehnya menangis, bighairi nadbin, dengan tanpa meratap, wala niyahatin, dan bersangatan, ahaditsu katsiratun minha, yaitu hadis-hadis banyak daripadanya darinya. Hadis pertama an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, moga-moga Allah meridai keduanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada Sa'ad ibnu Ubadah, telah melayat Sa'ad ibnu Ubadah, wa ma'ahu, dan bersamanya Abdurrahman bin Auf, yaitu Abdurrahman bin Auf, wa Sa'ad ibnu Abi Waqqas, dan Sa'ad bin Abi Waqqas, wa Abdullah bin Mas'ud, dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum, moga-moga Allah meridai mereka. Fabaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka telah menangis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falamma ra'al qaumu, maka manakala melihat oleh suatu kaum, buka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah menangisnya Rasulullah sallallahu, bakau, maka mereka menangis. Faqala, ala tasma'un, maka Rasulullah bertanya, ala tasma'un, apakah engkau tidak mendengar? Innallaha la yu'adzibu, sungguhnya Allah tidak akan mengazab, bidam'il aini, kepada linangan air mata, wala bihuznil qalbi, dan tidak kesedihan hati, walaki yu'adzibu bihada, akan tetapi mengazab, bihada, dengan ini, au yarhamu, atau bisa saja dia mengasihi. Wa asyara ila lisanihi, Rasulullah mengisyaratkan kepada lisannya. Jadinya gini cara Rasulullah, walaki yu'adzabu bihada, maksudnya di sini misal dia itu, contohnya misal dia itu bilang, maka bilin rukuna silu'anu, misal dia bilang sama orang itu bisa aja dia diazab karena ucapannya, au yarhamu, atau dia itu dikasihi, misal dia itu mendoakan, kan yang dia tunjuk oleh Rasulullah itu adalah lisannya, bihada, atau dia itu mendoakan kepada mayit itu. Muttafaqun alaih, ittifaq Bukhari Muslim. Wa an Usamah, dan dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, moga-moga Allah meridai keduanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rufi'a ilaihi ibnu natihi,
telah mengangkat kepadanya cucunya wahwa bil mauti, dan dia hampir meninggal. Papadat aina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mencucurkan air kedua mata Rasulullah sallallahu. Faqala lahu Sa'ad, maka bertanya kepadanya Sa'ad, ma hadza ya Rasulullah, kenapa begini wahai Rasulullah, oh apa ini wahai Rasulullah? Qala, maka Rasulullah menjawab, hadhihi rahmah, ini adalah kasih sayang. Air mata kasih sayang. Terus. Ja'alallahu ta'ala fi qulubi ibadihi, yang melimbahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala fi qulubi ibadihi, yang melimbahi pada hati hamba-hambanya. Wa innama yarhamullahu min ibadihi ruhama, dan sungguhnya tidak mengasihi oleh Allah min ibadihi, daripada hambanya ar-ruhama, orang yang mempunyai rasa. Wa innama dan sungguhnya akan mengasihi oleh Allah min ibadihi, daripada hambanya ar-ruhama, yang mempunyai rasa kasihan. Jadinya di sini apabila kita kasihan, misal kita kasihan kepada orang yang meninggal, kita akan dikasihi oleh Allah. Muttafaqun alaih, ittibaq Bukhari Muslim. Wa an Anas radhiyallahu anhu, dan dari Anas radhiyallahu anhu, moga-moga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala ala ibnihi, masuk atas anaknya Ibrahim, yaitu Ibrahim radhiyallahu anhu, moga-moga Allah meridainya, wa huwa yajudu bi nafsihi, dan dia ada dengan dirinya. Faja'alat aina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka melimbahi menjadikan kedua mata Rasulullah SAW tazrifani, bercucuran air. Faqala lahu Abdurrahman bin Auf, maka bertanya kepadanya baginya Abdurrahman bin Auf, wa anta ya Rasulullah, dan engkau wahai Rasulullah. Faqala, maka menjawab oleh Rasulullah, ya Ibnu Auf, wahai Ibnu Auf, innaha rahmah, ini sungguhnya kasih sayang. Summa atba'aha bi ukhra, kemudian dia itu mengikutinya dengan yang lain. Faqala, maka Nabi SAW bersabda, innal aina, sungguhnya kedua mata, tadma'u, berlinang, wal qalbu yahzanu, dan hati bersedih, wala naqulu, dan jangan mengatakan illa ma yurdiya rabbana, kecuali apa yang diridhoi oleh Tuhan kita. Wa inna bifirakika, dan sungguhnya berpisah denganmu ya Ibrahim, wahai Ibrahim, la mahzunun, sungguh menyedihkan. Rawahul Bukhari wa rawa Muslim ba'dahu. Hadis ini menjelaskan tentang hadis ini menjelaskan tentang kita tidak boleh mengatakan apa yang tidak diridhoi oleh Allah apabila kerabat atau orang-orang yang kita cintai itu diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
kita boleh menangis. Kita boleh menangis itu jelaskan itu isinya. Kita boleh menangis dan tidak boleh mengatakan apa yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal ahaditsu fil babi, dan hadis pada bab ini katsiratun fis shahihil masyhurah, maka banyak dalam kitab-kitab yang masyhur. Wallahu a'lam. Babul kafi an mayura. Ini satu bab menutup an mayura, dari sesuatu yang dilihat minal mayyiti, daripada mayit, min makruhin, dari yang tidak disukainya. An Abi Rafi' Aslama maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Rafi' radhiyallahu anhu bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bersabda, man ghassala, siapa saja yang memandikan mayit, man ghassala mayitan, siapa saja yang memandikan mayit, fakatama alaihi, lalu ia menutup atasnya, ghafarallahu lahu arba'ina marratan, maka Allah akan mengampuni baginya arba'ina marratan, 40 kali. Ini anjuran kita menutup dari apa yang tidak disukai. Contohnya saat kita memandikan mayit itu, kita harus menutup kemaluannya, maka Allah akan mengampuni dosa kita arba'ina marrat, 40 kali. Rawahul Hakim wa qala sahihun ala syartil Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Hakim wa qala, dan berkata sahihun ala syartin, ini sahih atas syarat Muslim. Wallahu a'lam bishawab, wa ilaihil marji wal ma'ab. Jadi salah satu catatan penting ya di dalam yang dibaca terakhir oleh Hilwani tadi, yang pertama, Rasul ini boleh jadi hadis ini berawal dari pertanyaan para sahabat yang melihat Rasulullah menangis. Padahal di hadis yang lain Rasulullah melarang kita untuk niyahah. Para sahabat menghubungkan antara niyahah dengan nangis Rasulullah. Padahal Rasulullah tidak melarang menangis. Yang dilarang itu adalah menangis dengan meratap. Mana ukuran meratap? Orang meratap itu dia menangis sambil mencabik-cabik mukanya, kadang bajunya sampai dibuka kancing bajunya. Atau dia sambil ngomong. Dia ngomong seolah-olah tidak menerima kematian orang yang meninggal di depan, entah keluarganya, entah gurunya misalnya. Kalau nangis itu wajar. Jangan dia kumeli, dia kureda, kemudian terima, kemudian tambilina. Kadang kan begitu kan orang kan. Entah dia apapun proses meninggalnya. Itu tidak boleh. Kalau menangis itu wajar, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kita itu sebagai tanda rahmah kasih sayang. Sebagai tanda rahmah kasih sayang manusia. Bahkan Rasulullah pun menangis ketika meninggal putranya Ibrahim. Itu yang dijelaskan tadi. Saya ingat dulu ya, ketika meninggal Mafullah Tangguru Khalid, yang saya ingat kalau di Tangguru Najib ini, beliau malah sampai sedang sholat itu beliau yang nangis kalau waktu itu sholat subuh. Karena saya waktu itu sudah SD, mau lulus SD itu suatu saat nangis terseduh-seduh Tangguru Najib sholat, memimpin sholat berjamaah. Lalu kan turun-temurun itu sholat subuh di masjid itu Tangguru Khalid dulu yang selalu jadi imam. Setelah Tangguru Khalid meninggal, dilanjutkan Tangguru Menajib. Kan Tangguru Menajib datang Tangguru Utamam, itu yang beliau yang disuruh itu setiap subuh itu. Dan begitu seterusnya. Dan perhatikan juga pas meninggal Tangguru Anwar, hampir semua menangis juga anak-anaknya. Lalu itu sudah saya mau duluan Tangguru Anwar meninggal sedikit daripada Tangguru Khalid. Duluan Tangguru Anwar meninggal. Dia
mirip-mirip saja, terlalu jauh jarang ketemu Khalid Anwar, baru setelah itu ketemu Imam Ahmad Sanusi. Pada Imam Sanusi kalau salah malam Sabtu dia, beliau meninggal. Kemudian yang dibaca tadi, makanya kan kalau orang memandikan mayit itu kan ditutup ya, ditutup, kemudian tetap itu dipakaikan kain, walaupun digosok-gosok di bawah kain itu digosok-gosok. Nah itu untuk walaupun dia sudah meninggal, tapi kemaluannya terutama yang alat-alat vital tidak diperlihatkan secara terbuka, makanya ditutup. Nah, bahkan itu Allah berikan ganjaran untuk orang yang menutup itu, yang balasan berapa kali? 40 kali. Kemudian untuk malam Rabu besok kita tambah ya juga ya, kelas 5-2 besok. Pertama kelas 4 dulu. Kelas 4 biar sesuai urutan seperti janji saya kemarin. Ini yang sesuai urutan Ahmad Rifki Maududi besok. Dudi dulu baru ikuti kelas 5 Syarul Jihad, kemudian Agong Alif Pratama, Jagong. Ada ya? Oh iya Panji namanya. Itu sudah. Wallahu a'lam Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.